bahagia selalu. Selamat bertemu kembali anak-anak kami. Kita akan mulai memuji Tuhan, kita akan bersukacita, dan kita akan tetap di tempat. Jangan ada yang kemana-mana ya. Kita mulai, kita berdiri semua, bangkit berdiri, harus semangat. Kita bersukacita dengan bernyanyi sukacitaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padanya, karena kasihku padanya tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku anggap lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Kakak harap adik-adik bisa duduk dengan tenang, persiapkan Alkitab, kidung jemaat, tidak lupa persiapkan hati dan persembahan. Oke, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai semua sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini dari titah kedua dan artinya, marilah kita mendengarkan salah seorang teman kita mengucapkannya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36.
dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita meminta pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk minggu ini tertulis dalam Mazmur 25 ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihku, percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekalian, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Jalanku
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan. Ini di perjanjian lama, silakan buka Alkitabmu. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Silakan semua buka Alkitabnya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah kita itu Esa. Adakah dari adik-adik yang tahu apa arti Esa? Dari isi Pancasila yang pertama disebut ketuhanan yang Maha Esa. Ada juga kata Esa. Esa itu artinya satu. Maka kita percaya Tuhan Allah kita itu satu. Kalau ada orang yang berkata Tuhan kalian itu tiga, itu salah. Tuhan kita itu satu. Tuhan Allah kita Esa. Amang mau mengundang adik-adik untuk mengikuti Amang mengucapkannya. Tuhan Allah kita Esa. Semua mengucapkannya. Tuhan Allah kita Esa. Lagi. Tuhan Allah kita Esa. Tuhan Allah kita Esa. Lagi. Tuhan Allah kita Esa. Tuhan Allah kita Esa. Lagi. Tuhan Allah kita Esa. Tuhan Allah kita Esa. Adik-adik, dengan mengucapkan itu berulang-ulang, kita akan lebih cepat mengingat. Oh, Tuhan Allah kita itu Esa. Dengan mengucapkan berulang kali, pasti kita akan lebih gampang mengingat dan menghafalnya. Kemanapun kita pergi, kita akan dengan gampang mengucapkannya. Tuhan Allah kita Esa. Demikianlah dulu Musa memerintahkan orang-orang Israel. Harus berulang kali mengucapkan Tuhan Allah kita itu Esa. Musa mengajarkan kalian harus berulang-ulang mengajarkan ini kepada anak-anak kalian. Harus berulang-ulang. Disebutkan dalam setiap situasi. Ketika kalian sedang dalam perjalanan, ketika kalian duduk-duduk, ketika kalian berbaring mau tidur, ketika kalian akan bangun, selalulah ajarkan itu kepada anak-anak. Musa mengajarkan supaya mereka tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Sebaliknya, supaya mereka mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Artinya secara keseluruhan dari kehidupan kita ini harus menunjukkan kasih kepada Tuhan Allah kita. Adik-adik sekolah minggu, kalau Amang bertanya, apakah adik-adik sekolah minggu mengasihi Tuhan? Pastinya ya.
Semua kita mengasihi Tuhan Allah kita. Semua kita mengasihi Tuhan Yesus kita. Itu sebabnya kita punya lagu, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Aku mengasihimu Yesus di hatiku yang paling dalam, begitu ya. Deep down in my heart, dalam sekali di dalam hatiku ini aku sangat mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau melihat bagaimanakah ciri-ciri anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimanakah anak yang mengasihi Allah dalam kehidupannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Dari firman Tuhan ini kita akan melihat ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, anak yang mengasihi Allah itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, dia akan mempelajari firman Tuhan berulang-ulang. Ayo, siapa dari antara adik-adik yang sudah bilang, bosan mak ibadah, bosan mak kebaktian minggu di rumah? Anak-anak yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah berkata bosan untuk mempelajari firman Tuhan. Tapi dia akan senantiasa berulang-ulang untuk mendengarkan firman Tuhan dan selalu giat beribadah kepada Tuhan Allah kita dalam setiap keadaan. Sekali lagi, anak yang mengasihi Allah itu adalah anak yang mempelajari firman Tuhan berulang-ulang. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa capek untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan. Kemudian yang kedua, anak-anak yang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan itu adalah orang-orang yang atau anak yang mengikat firman Tuhan di tangan dan di dahinya. Diikatnya di tangannya dan di dahinya. Kalau adik-adik punya misalnya permainan yang sangat disukai atau benda yang sangat disenangi, pasti akan kemana-mana dibawa. Misalnya perempuan punya tas yang cantik, dia kemana-mana dibawa. Habis mandi pakai, ya, jalan keluar rumah pakai, di rumah pun kadang dipakai-pakai, mau tidur pun harus dilihatnya di dekatnya. Pokoknya dibuat sedekat mungkin supaya bisa dilihatnya terus. Anak-anak yang mengasihi Allah juga seperti itu, harus mengikat firman itu di tangannya dan di dahinya. Berarti itu suatu tanda yang tidak lepas dari dia. Dan ketika dibuat di dahinya, dia akan selalu mengingat itu. Yang menguasai pikiran, yang menguasai otaknya adalah hal-hal yang berhubungan dengan firman Tuhan atau hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika disebutkan diikatkan di tangan, berarti segala sesuatu yang diperbuat tangan ini adalah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Yang ketiga ini yang terakhir, menuliskan di tiang pintu rumah atau di pintu gerbang. Ini mau berkata atau menegaskan bahwa di rumahmu yang ada adalah hal-hal yang menunjukkan atau hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Segala sesuatu yang terjadi di rumahmu itu adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah kita. Dan kita membiarkan rumah kita itu sebagai tempat tinggal Tuhan. Biarkan Tuhan berdiam di dalam rumahmu. Ya. Karena ketika dia diam di rumahmu, kita akan hidup dengan bahagia. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Ketika Yesus ada di dalam keluarga kita, akan terciptalah satu rumah yang bahagia, keluarga yang berbahagia. Maka di rumahmu itu tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi saling cemburu, tidak ada saling menyakiti.
sebaliknya yang ada adalah kasih, sukacita, saling peduli, saling menolong satu dengan yang lain. Maka sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau adalah Allah yang kami kasihi dalam kehidupan kami. Biarlah dalam setiap langkah kami senantiasa mengingat Engkau, mempelajari firman-Mu berulang-ulang, dan bahkan membuat itu menjadi tanda yang tidak lepas dari kami, sehingga seluruh perbuatan kami oleh tangan, segala sesuatu yang kami pikirkan itu benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu dan firman. Dan biarlah ya Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa membuat Engkau diam tinggal bersama-sama dengan kami di rumah kami, supaya Engkaulah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu ini supaya mampu melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami sekolah minggu dimanapun mereka berada pada minggu ini. Sertai mereka Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit. Biarlah mereka bersuka cita dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi guru-guru kami di sekolah dan sekolah minggu. Tambahkan umur, kesehatan dan rezeki serta kebahagiaan dalam kehidupan mereka, supaya tetap dapat membimbing kami sesuai dengan firman-Mu. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, Engkau berikan kepada mereka kesehatan dan umur panjang. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kakak harap berikan persembahan dengan jujur, jangan diremuk-remuk. Kita bernyanyi, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau membimbingiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Salam damai. Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Kuis kita hari ini adalah sebutkan ciri-ciri anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus.